kita akan membahas tentang Helheim RDTA. Nah, ini adalah solusi jika kita menggunakan RTA, itu sering terjadi speedback. Ini otentik ya, saya beli di toko vape yang terkenal di kota Balikpapan, harganya 335 karena mendapat diskon. Nah, mari kita buka dulu packagingnya. Nah, di sini tertulis blue. Saya mendapatkan blue dan nomor serinya. Nah, kotaknya ya biasa ya, seperti kotak vape, ada tulisan Epoch Enjoy Your Vaping Genius. Enjoy Epoch Your Vaping Genius. Helvape, dari Helvape ya. Kotaknya biasa. Jadi kenapa saya pindah ke RDTA? Karena kalau RTA itu mudah speedback, sedangkan RDA kita harus ngedrip terus, dan itu menyulitkan kalau kita misalkan sedang jalan atau sedang membawa kendaraan, itu akan menyulitkan kita untuk mengemudi. Ini mendapatkan spare glass ya, jangan sampai pecah. Mungkin agak susah kalau nyari replacement spare glassnya. Dapat warna biru metalik. Coba kita lihat dulu bagian dalamnya. Di bagian dalam ada ukuran untuk trimmer coil, mendapatkan kapas solis dan dua coil pre. Ini coil pabrikan ya. Cuma biasanya coil pabrikan itu tidak begitu enak sih. Kemudian mendapatkan obeng dan juga karet-karet rubber untuk seal. Kemudian ada buku petunjuk. Untuk buku petunjuk ini ya untuk panduan saja ya, ada beberapa bahasa di sini. Oke, kita lewati. Untuk drip tip ini ukurannya 810 ya, hampir sama dengan Dead Rabbit versi 2. Sedangkan ketinggiannya ini karena ada tank, jadi dia lebih tinggi ya. Untuk dipasangkan di mood kalian, jadi dia lebih tinggi. Ukuran drip tip sama, drip tipnya bisa dilepas. Kalau mau ditukar juga tergantung preferensi masing-masing. Ini bisa dilepas ya, masih baru agak susah. Oke, terlepas. Nah, seperti ini bentuknya drip tipnya. Kemudian untuk airflow, ini ada airflow atas, bentuknya honeycomb, ada 5 ukuran. Jadi honeycomb seperti sarang lebah ya, ada 5 ukuran, 2 vertikal. Di dalam ada 2 lubang vertikal dalam dan 5 baris. Sedangkan yang di bawah ini agak keras masih airflow-nya. Bottom airflow yang di bawah ini bentuknya cyclop. Jadi seperti Dead Rabbit versi 2 juga. Untuk di bagian deck bawah ini biasa saja. Ada tulisan Helvape. Kemudian tanknya ini kalau nggak salah 3 ml. Untuk airflow ini agak keras, masih baru dibuka ya. Nanti harus dicuci dulu sebelum digunakan. Nah, ini bentukan decknya. Ya, decknya postless. Kita harus potong coil duluan. Untuk bautnya, baut coil ini menggunakan obeng minus, bukan obeng L. Saya pikir obeng L. Nah, di sebelah yang besar ini, atas bawah, kiri kanan, ini adalah tempat obeng minus. Nah, airflow dari bawah akan menyembur dari situ, udaranya langsung menuju coil, dan dari samping cyclop. Dari samping ini cyclop. Dari bawah yang cyclop, dari samping yang honeycomb.
Ini tidak ada dratnya ya, jadi cuma ditarik dan ditutup kembali seperti RDA aja dia, dengan sealnya dua lapis seal di sekeliling deck. Nah, ini yang untuk airflow dari bawah, dari sini munculnya dari sebelah sini, kemudian masuk ke bawah. Untuk tangkinya berarti kita harus menggunakan kapas yang panjang jika ingin sampai bawah. Untuk di bawah ada pembukanya kalau ingin dibuka. Untuk capnya ini ngedum sudah, jadi ini bisa ngebus flavor dan rasa manis ya, ngedum. Nah, ini ada tiang dua penyangga ini yang masuk nanti ke pengunci. Ini coba saya buka tapi masih keras ya, daripada patah nanti. Keras sekali ini. Apakah bisa dilepas ini? Untuk airflow kelihatannya keras sekali. Mungkin harus digunakan dulu supaya kena liquid ya. Ini keras sekali untuk membukanya, walaupun ada motifnya untuk gripnya, tapi tetap keras. Untuk di bagian bawah, mungkin untuk buka tank kita harus buka ini ya, buka dulu bautnya, tapi mungkin agak keras karena masih awal ini. Kemungkinan harus diisi liquid dulu, nanti udah kena liquid biasanya sih lebih mudah. Ini masih kencang semua ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita ganti menjadi, kita ganti untuk spare glassnya. Kalau untuk kita membersihkan, tapi keras ini. Nah, saya khawatir kalau pecah karena yang Bluetooth ini dulu pernah pecah waktu saya buka paksa. Oke, kita pasang aja dulu. Kita gunakan Telema gas. Saya gunakan Telema gas di sini. Untuk pinnya universal ya, 510, jadi bisa untuk semua mode. Oke, setelah kita kencangkan, kita lihat dulu. Oke, sudah cocok, pas ya. Ini kita kendurkan dulu bautnya dengan obeng minus. Saya akan menggunakan single coil. Di sini tidak masalah ya, kita bisa menggunakan single coil atau dual coil. Jadi untuk deck yang sebelah atas itu positif, sedangkan yang di bagian bawah itu ada insulator, itu negatif. Untuk ukuran coil trimmernya di sini ada 4 hingga 8 mili, 4 mili ya. Coba kita gunakan coil. Ini coil Buse Clapton yang saya coiling sendiri, dari yang saya lilit sendiri. Coba kita ukur. Kalau kita menggunakan 4 mili nampaknya kependekan. Kalau untuk yang normal sih BH-nya 5 mili. BH-nya 5 mili yang pas. Nanti daripada terlalu mepet dengan deck, bisa terjadi konsleting ya. Oke, kita ambil yang 5 mili. Kita potong di sini kakinya. Setelah terpotong di 5 mili, sudah siap kita pasangkan di decknya. Oke, kita masukkan dari tempat tadi, kita pasang di baut yang sudah kita kendurkan. Kita lihat ini pas ya, kalau 5 mili dia tidak menyentuh deck, tapi masih bisa mendapatkan
angin dari airflow bawah. Oke, kita kencangkan dengan obeng minus. Ini ukuran coil yang saya gunakan 3 mili ya, dengan 5 lilitan, 5 wrap. Jadi saya gunakan fuse Clapton yang saya lihat sendiri, yang saya beli fuse Clapton dengan kode JN08 N80, fuse Clapton wire, kodenya JN08. Yang saya beli ukuran 10 feet, yang kemudian saya potong. Ini saya burning awal dulu, pre-burning di 20 watt sampai merata ya. Oke, setelah kita ratakan, maka siap kita pasangi kapas wicking. Siap dengan wicking proses. Di sini saya gunakan atomic cotton yang hyperblend ya, atomic cotton yang saya beli juga di Tokopedia. Ini sudah saya sediakan, saya ukur. Memang ini tidak panjang, kemungkinan setengah gelas saja, setengah dari tanknya ukurannya. Oke, kita renggangkan dulu supaya penyerapannya mudah. Preferensinya jika Anda menyediakan kapas panjang hingga sampai dasar gelas juga bisa saja, tergantung pilihan Anda. Tapi di sini saya pikir nanti kan dia berguncang-guncang ya, liquidnya di dalam tank itu akan berguncang sehingga akan mengenai ujung kapas juga, nanti juga naik sendiri. Kemudian supaya kapabilitasnya lancar, kita sisir dulu bagian ujungnya yang menggumpal dan kita potong. Untuk juice well-nya ya, yang ke dalam tank itu cukup lebar. Kalau menggunakan coil 3 mili gini ngepas aja sih ukurannya ya. Kita masukkan semua sampai dasar. Nanti kalau dia sudah basah kapasnya, ini akan sampai ke bawah juga menjuntainya. Kalau saat ini masih kering, dia menjuntainya hanya 3/4 ya, hanya 3/4 dari tangki, tidak sampai dasar. Tapi kalau sudah basah nanti dia akan menjuntai ke bawah. Nah, tidak mencapai dasar ya, tapi nanti kalau sudah basah dia akan turun sendiri sampai bawah itu. Kita basahkan dulu koilnya dan kapasnya sebelum kita isi tanknya. Kita basahkan merata. Kemudian kita isi tanknya dari lubang pengisian. Di sini ya, ada 2 atas bawah. Terserah aja kita isi sampai penuh juga tidak apa-apa ini ya, tidak akan leaking. Untuk coil fuse Clapton dengan diameter 3 mili dan 5 liter ini biasanya saya main di 33 watt dan dapat ohmnya 0,37 ohm. Sebaiknya kita tunggu hingga benar-benar basah semua kapasnya baru kita mulai inhale ya. Jadi kita tunggu sampai sekitar 1 menit lah.
1 menit 2 menit, kita isi lagi. Untuk pemasangan cap, perhatikan ada lubang 2 di atas bawah ini. Tiang ini harus masuk, itu penguncinya. Jadi tidak ada drat. Kita tinggal masukkan, paskan ya. Dengan lubang tadi ya, sudah terpasang. Seperti ini aja, simple. Kemudian pasang drip tip. Ya, siap sudah kita untuk inhale. Panjang kapas yang tadi 3/4 dia sudah mulai ke bawah ya, karena sudah mulai agak basah, jadi sudah mulai mencapai ke dasar. Mari kita coba. Rasanya luar biasa. Ini airflow saya buka. Manisnya dapat, flavornya dapat. Coba airflow saya tutup yang bawah ya. Saya coba tutup yang atas dulu. Oke, saya sisakan 3 honeycombnya. Bawah saya tutup semua ya. Yang atas saya buka plong. Kalau bawah tutup semua, dia cuma side airflow aja. Rasanya manis. Manisnya lebih ngebus. Flavornya agak berkurang dibanding tadi dibuka semua airflow-nya. Coba yang bawah saya buka semua. Yang atas saya tutup sebagian. Saya buka honeycombnya 3 bar. Bawah saya buka semua. Kalau demikian rasanya lebih enak flavornya kalau bottom airflow ya, lebih terasa. Ya, lebih enak ada bottom airflow. Manisnya berkurang jika side airflow-nya ditutup sebagian. Tergantung preferensi Anda. Tetapi kalau dari rasa ini kalau kita menggunakan side airflow saja, ini saya gunakan 33 watt ya. Coba saya reset dulu. Sama ya, ohmnya tetap 0,37 ohm, tidak berubah. Jadi coil yang saya gunakan adalah coil ini, Fuse Captain N80 yang saya beli 10 bit dengan kode JN08. Kemudian saya coiling, saya lilit dengan ini. Hasilnya seperti ini, 3 mili diameternya dengan 5 lilitan. Kesimpulan saya, jika airflow ditutup yang bottom airflow, tertinggal yang side airflow saja, maka rasanya seperti Dead Rabbit versi 2. Tetapi jika kita tutup yang bagian top airflow dan kita mengandalkan airflow bawah saja, maka rasanya seperti Tauren Solo. Jika kita buka dua-duanya plong, ini rasanya seperti gabungan Tauren Solo dan
Dead Rabbit versi 2. Ya, baguslah dari Helpip. Manisnya dapat, flavornya nyebar. Jadi yang membuat flavor nyebar di bottom airflow menurut saya, yang membuat manis di side airflow. Jika mau dikurangin manisnya, kita tinggal kurangin saja yang airflow atas seperti ini. Agak strict, lebih lembut ya kalau kita kurangin airflow atasnya. Ya, saya preferensi terbuka semua sih. Tapi kalau tadi ditutup sebagian yang airflow atas, rasanya juga enak, lebih lembut. Dan agak kurang meleteknya, rasa lebih lembut. Kalau kita buka semua ini manis. Manisnya dapat. Ya, bagus untuk Helheim RDTA. Terima kasih sudah menonton.